Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang bertujuan mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah. Pada kali ini, kami akan melakukan demonstrasi metode geolistrik. Baik, kita sekarang akan mempelajari dan saya yang akan menjelaskan mengenai peralatan resistivitas DC, di mana kita mempunyai alat namanya Supersting R8IP, produksi dari AGI, Advanced Geoscience and Comparison, yang merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi peralatan survei geofisik. Perlu diketahui bahwa peralatan ini secara settingannya terdiri dari main unit. Yang ini main unit, di mana main unit ini selain bisa digunakan untuk pengukuran 2D, bisa juga untuk pengukuran satu dimensi, di mana kita bisa lihat disediakan konektor-konektor seperti untuk yang 1D ada untuk elektroda arus A dan B, dan ada juga untuk elektroda potensial M dan N. Kita gunakan beberapa perlengkapan, yaitu yang kita kenal dengan switchbox. Switchbox yang kita punya adalah switchbox untuk 28 elektroda, sehingga di dalam penggunaannya nanti kita mesti menggunakan kabel yang bisa dilihat. Jumlah kabelnya ada 4, setiap kabel mempunyai 7 elektroda. Nah, di dalam desain atau setting akuisisi data, kita sambungkan kabel keempat, yaitu dari elektroda 28 ke switchbox yang ini. Jadi di sini kabel ini mempunyai jumlah 28 kabel yang terhubung dengan elektroda untuk setiap kabel. Ini yang nanti dibawa dengan elektroda. Ya. Di sini ada nomornya, setiap elektroda punya nomor yang tentu saja tidak boleh ketukar antara kabel 1, 2, 3, 4 terus berurut. Kabel ini mempunyai jarak maksimum antara elektroda 35 meter, sehingga bentangannya kita bisa hitung 35 kali 27 elektroda. Atau kalau dihitung ya kita bisa sampai mengukur jarak 900 meter lebih. Nah, di dalam main unit ini menggunakan power pakai aki 12 volt ya, dan kita bisa menggunakan 2 aki sekaligus dengan ada kabel tambahan. Tujuannya untuk memperbesar daya pada saat pengukuran. Dari switchbox ini kita lihat disambungkan dengan main unit. Di sini ada kabel 1, elektrod kabel 1, elektrod kabel 2, dan ini bisa digunakan dua-duanya pada saat akuisisi. Tentu saja kalau kita punya 2 switchbox, maka yang ini bisa digunakan untuk switchbox satu lagi dengan jumlah mungkin bisa sama dengan ini 28, satu lagi 28, sehingga kita bisa menggunakan pengukuran dengan 2 switchbox jumlah elektroda sampai 56. Sebenarnya sebelum ke lapangan kita melakukan proses pembuatan file comment. File comment ini adalah file untuk menentukan jenis konfigurasi dari pengukuran resistivitas DC ini. Pada tahapan ini adalah tahapan paling awal di dalam perencanaan akuisisi data menggunakan peralatan Supersting R8IP, di mana ada file yang dipakai untuk perencanaan ataupun mengolah data, manage data ya, bukan mengolah data, yang namanya AGI Supersting Administrator, di mana di sini versi yang kami gunakan adalah versi 1.3.2.172. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu SS Command Creator. Jadi ini bisa klik di sini menu SS Command Creator, di mana pada menu ini kita bisa membuat file untuk memerintahkan proses akuisisi data atau disebut dengan command file. Nah, command file ini yang harus diperhatikan yaitu bahwa kita harus tahu dulu berapa jumlah elektroda dari alat yang akan kita gunakan. Dalam hal ini kita mempunyai perlengkapan dengan jumlah 28 elektroda yang terdiri dari 4 kabel, sehingga setiap kabel mempunyai 7 elektroda.
Kemudian di sini kita lihat array-nya seperti apa. Kita gunakan create request array, artinya kita mulai dari elektroda terakhir 28 dan nanti akan berakhir di elektroda 1 untuk proses pengukurannya. Nah, kita di dalam proses simulasi ini bisa single step ataupun tanpa step, artinya bisa langsung berjalan. Contoh ini menggunakan siklusnya 2, saya pakai siklusnya 3 sini ya. Nah, simulasinya akan berlangsung seperti ini. Nah, bagian ini diperoleh, kita bisa lihat dari single stepnya. Ini karena kita pakai request, create request array, maka dimulai dari sini. Ya, ini arus, yang ini elektroda arus, yang merah dan biru, dan yang warna hijau adalah elektroda potensial. Dan ini datum untuk jarak yang ini. Karena kita menggunakan selam bersih, maka ini masih memenuhi. Kita perhatikan perubahan berikutnya. Nah, dia akan bergerak dengan jarak yang sama, yaitu kalau ini A, ini B, maka jarak antara A, B tetap, yaitu kalau di sini 1 berarti 3 satuan. Nanti kalau jaraknya ini 2 meter, berarti ini jaraknya 6 meter antara yang merah dengan yang biru. Sementara yang hijau dengan hijau ini jaraknya 2 meter. Kalau kita teruskan di berikutnya, kita dapat datum yang di layer kedua. Datum layer kedua ini adalah jarak AB ya, yang sama dengan 5 kali MN. Kan kita di sini sampai 10 ya. Nanti perhatikan kalau seterusnya. Nah, ini yang masih jarak AB 2 kali MN, maaf, AB 3 kali MN. Ini AB yang 5 kali. Nah, ini datum yang berikutnya adalah jarak AB, kita bisa hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7 kali MN. Di sini masih 10 ya. Kita hitung lagi. Nah, ini yang jaraknya 3 kali, ini jaraknya yang 5 kali, ini jaraknya yang 7. Jadi kita perhatikan ini yang AB per MN 3 kali, yang ini 5 kali, datum yang paling bawah adalah 7 kali. Nah, ini jumlah datum ini jumlahnya berapa? Kita lihat 138 totalnya. Ya. Nah, ini untuk selam bersih. Oke. Bagaimana dengan Wener? Nah, untuk Wener, kalau kita simulasikan, Wener seperti ini. Jumlah datumnya 117. Ya. Dan jumlah datum ini sangat bergantung daripada yang kalau Wener tidak ada perbandingan AB per MN, karena Wener kalau kita lihat setiap simulasi setiap langkahnya harus sama. Selanjutnya kita coba mendesain file comment untuk di default. Jadi kita klik yang di ini. Nah di sini untuk di default ada maksimum n-nya. Ya. Nah, ini n itu adalah jarak antara elektroda arus dengan elektroda potensial. Nah, ini kita pakai maksimum n-nya 10, artinya ada 10 datum yang diukur ya. Tapi perlu diingat, walaupun kita tulis n10, alat kita hanya bisa mengukur dalam satu kali pengukuran itu hanya 8, sehingga maksimumnya hanya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 jarak. Sekali lagi, ini jarak AB nya, maka yang diukur MN nya nih 1, ini yang pertama, ini yang kedua, ini dan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Jadi sesuai dengan R8 ini ya. Dan terakhir, kalau kita semuanya, kita akan mendapatkan datum seperti ini ya. Nah, jumlah datanya berapa sini? 237 ya. 237 datum yang ini. Nah, oke, setelah kita membuat file comment ya, tadi kita sudah buat file selam bersih, Wener, dan dipol. Selanjutnya kita menyimpan file comment ini ke dalam SuperSting main unit ya. Setelah command file terinstall dengan benar di SuperSting,
Ini tandanya kita sudah siap untuk melakukan akuisisi data di lapangan. Hal yang pertama dilakukan adalah penyesuaian lintasan di lapangan dengan lintasan artifisial yang dibuat pada desain survei. Hal ini biasanya mencakup penentuan titik elektroda ke 1 dan elektroda ke N dan juga sekaligus membersihkan lintasan dari field obstacle yang dapat mengganggu pengukuran. Selanjutnya adalah pemasangan elektroda pada setiap titik ukur dan juga pembentangan kabel geolistrik yang selanjutnya dihubungkan pada setiap elektroda. Setiap elektroda juga diberikan warning sign berbentuk kain berwarna kuning. Jadi rambu ini adalah sebagai penanda selain buat peringatan bagi yang lewat, karena ini ada arus yang diinjeksikan, takut ada apa-apa, tapi juga berfungsi juga sebagai penanda pada saat kita akan memasang kabel dan membuka elektroda. Selanjutnya dilakukan instalasi hardware main unit, di mana hal ini mencakup penyambungan kabel main unit ke switchbox dan kabel geolistrik dari switchbox ke elektroda-elektroda. Setelah proses pemasangan selesai, kita melakukan pengecekan elektroda dari elektroda 1 sampai 28. Pengecekan ini biasanya dilakukan pada tes kontak resisten. Karena kita menggunakan 28 elektroda, maka kontak resisten dilakukan mulai dari elektroda 1 sampai elektroda 28. Dan pada saat pengetesan ini biasanya suka ada trouble, diantaranya tidak terkoneksinya elektroda dengan kabel. Nah, itu ditandai dengan open loop ya. Kalau tulisan di sini HOVL, artinya tidak terjadi kontak antar tanah dengan elektroda. Dengan kalau semuanya sudah oke, nilainya sudah tersambung, kita bisa melakukan pengukuran. Tapi bila mana ada trouble, misalkan salah satu dua elektroda tidak bisa dikoneksikan atau tidak tersambung, maka kita bisa skip elektroda tersebut. Dan di sini ada menu untuk khusus skip. Setelah kita melakukan tadi proses kontak resisten, oke, kabel semua sudah terhubung, maka kita tinggal menentukan nama filenya apa, ya di create file tadi, kemudian kita tentukan jarak antar elektrodanya, dipilih scaling faktornya, misalkan pakai berapa meter dalam skala satuannya apakah dalam meter atau dalam satuan inci, tapi kita bisa pakai 1 meter. Kemudian nanti jarak antar elektrodanya bisa dimasukkan di data yang nanti akan terekam dalam file, yaitu misalkan kalau 2 meter ditulis 2 meter, kalau 5 meter tulis 5 meter, dan selanjutnya proses akan berjalan. Dalam proses berjalan itu seperti yang nanti Anda lihat, yang dilihat bahwa kita akan melihat untuk konfigurasi Wener dan Schlumberger itu hanya menggunakan 1 channel ya. Jadi R8 yang 8 channel itu tidak digunakan semua, hanya 1. Kenapa? Proses pengukurannya sama seperti proses pengukuran 1 dimensi. Jadi nanti dia akan menginjeksi arus antara A dan B, berapa arus yang terinjeksikan, maka nanti diukur beda potensial dari elektroda M dan N. Nah, ini akan dihitung satu-satu sesuai dengan desain pada file comment untuk setiap konfigurasi. Selama proses pengukuran kita bisa melihat error yang muncul berapa persen, kemudian ini error muncul berapa persen kalau pengukuran dilakukan lebih dari 1 kali, dan juga bisa terlihat lama pengukuran. Ini kita tahu A-nya mana, B-nya mana, nanti MN-nya yang berapa nilainya akan kelihatan, dan ini sampai hitungan jumlah maksimum datum yang terrekam di dalam proses akuisisi data.
Kemudian khusus untuk dipol-dipolan IP, semua channel ini digunakan sesuai dengan desain surveinya. Ya, kalau 28 elektroda nanti ada perhitungan. Misalkan kalau dia lagi menginjak dari elektroda 1, 2, maka elektroda yang lainnya akan mengukur, yaitu elektroda 3, 4, 4, 5, dan seterusnya. Jadi maksimumnya 8 satu kali pengukuran. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan pengukuran pada jarak lainnya untuk pengukuran potensial tadi. Nah, ini akan berlangsung dan biasanya lama untuk resistivitas IP karena dia mengukur IP dan mengukur resistivitas, sehingga perlu waktu karena IP ini mengukur perubahan nilai beda potensial dalam selang waktu tertentu. Nah, itulah cara akuisisi data yang akan dilakukan di lapangan. Data hasil akuisisi di lapangan kemudian akan tersimpan di main unit yang kemudian dapat diimport ke instrumen processing data seperti laptop dengan format .stg atau .sting. Kemudian file ini dikonvert ke format .dat sehingga bisa dilakukan interpolasi penampang dan inversi pada software processing data resistivity seperti REST2D.